selamat datang di SMA Dr. Wahidin Sudirosodo. Selamat ya, kalian sudah menjadi siswa SMA. Itu artinya kalian harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar kalian di SMA ini. Perkenalkan, nama saya Syarifah Masito. Saya mengampu mata pelajaran PPKN kalian. Hari ini kita akan belajar materi PPKN bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Dan subbab yang kita pelajari hari ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan yang akan kalian dapatkan dalam mempelajari materi hari ini adalah: pertama, kalian akan mengetahui bagaimana pembagian kekuasaan di negara kita. Yang kedua, kalian dapat menganalisis bagaimana pembagian kekuasaan yang ada di Republik Indonesia. Dan ketiga, secara karakter, kalian akan dapat mematuhi segala peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Sekarang buka buku paket PPKN kalian halaman 2. Kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum itu, kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan. Ada beberapa macam-macam kekuasaan yang digunakan oleh negara-negara lain. Salah seorang pakar negara, yaitu John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Ia berpendapat kekuasaan negara itu terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Teori Montesquieu ini sering disebut dengan trias politika. Lalu, bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Biasanya, pembagian kekuasaan itu terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pergeseran sehingga menjadi 6 kekuasaan negara. 6 kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu
kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang dimana pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Setelah kita mempelajari materi kita hari ini, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan di Republik Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pembagian kekuasaan di negara kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pembagian secara horizontal yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, konstitutif, dan moneter, yang dimana semua lembaga tersebut check and balance, yaitu saling mengawasi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada lembaga yang lain. Yang kedua, yaitu secara vertikal. Yang dimaksud vertikal adalah dari kekuasaan pemerintahan pusat dan kekuasaan pemerintahan daerah, provinsi atau kabupaten. Ya, sampai di sini dulu belajar kita. Ingat, persiapkan diri kalian untuk materi kita minggu depan, yaitu fungsi dan wewenang dari kementerian dan non-kementerian negara Republik Indonesia. Lalu, tetap jaga kesehatan, stay at home. Kalaupun kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dengan baik. Terima kasih.